Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Amelia Sarah Silviani. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan, sama seperti video sebelumnya. Saya akan mempresentasikan tentang kuliner Nusantara yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya khas Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang disukai oleh para wisatawan mancanegara. Tak cuma soal wisata alamnya, kulinernya pun juga menjadi salah satu tujuan mereka datang ke Indonesia. Nah, makanan khas Nusantara di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari rasa, bahan, aroma, teknik pembuatan, dan makanan sampingnya. Salah satunya di Jawa Timur. Makanan khas Jawa Timur ini terkenal dengan makanan yang memiliki rasa cenderung pedas dan asin. Mengapa? Karena disesuaikan dengan lidah orang Jawa Timur. Makanan khas Jawa Timur yang terkenal salah satunya yaitu bubur sumsum, kupang lontong, dan nasi kerawo. Nah, bubur sumsum. Kenapa bubur ini dinamakan bubur sumsum? Karena sumsum ini diambil dari warna buburnya seperti warna sumsum tulang, maka dinamakan bubur sumsum. Bagi masyarakat Jawa, bubur sumsum ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga memiliki makna tersendiri. Bubur sumsum kerap disajikan pada upacara tradisional dan rangkaian acara lainnya, seperti rangkaian upacara adat, mulai dari pernikahan hingga khitanan dan acara lainnya. Bubur sumsum memiliki kandungan gizi yang ada di dalamnya, yaitu diantaranya ada mineral, vitamin, dan serat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus kita sebagai sistem pencernaan makanan tubuh kita. Bubur sumsum juga mengandung karbohidrat, yaitu dari tepung beras, dan bisa jadi pengganti nasi tentunya. Bubur sumsum memiliki tekstur yang lembut dan gurih. Kenapa? Rasa gurihnya itu dari adanya santan yang dicampurkan di bubur ini. Santan memiliki kandungan zat besi dan bisa membantu tubuh untuk memproduksi hemoglobin agar tidak terjadi anemia atau kekurangan darah pada tubuh kita. Bagi ibu hamil yang enggan mengkonsumsi vitamin, bubur sumsum ini bisa menjadi sumber nutrisi yang enak dan menyehatkan untuk menambah darah. Selain itu, manfaat lainnya pada bubur sumsum yaitu sebagai penambah energi. Kenapa? Karena jika satu mangkuk bubur sumsum ini memiliki rata-rata sekitar 418 kalori. Tingkat kalori tinggi tadi berasal dari gula maupun karbohidrat untuk membantu menambah energi ibu hamil. Setelah mengkonsumsi bubur sumsum tadi, ibu hamil akan terhindar dari risiko gula darah rendah karena diasup gula alami dari sirup gula merah atau gula aren. Manfaat yang kedua yaitu bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kenapa? Karena di dalam bubur sumsum tadi terdapat tambahan santan. Nah, santan dalam bubur sumsum ini mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Kondisi tubuh ibu hamil yang mudah terpapar bakteri dan virus dapat dijaga dengan rutin mengkonsumsi bubur sumsum. Nah, itulah teman-teman tentang makanan bubur sumsum.
Kemudian makanan yang kedua yaitu kupang lontong. Sajian kupang lontong ini merupakan makanan khas Sidoarjo yang tersebar hampir sepanjang jalan utama kota Sidoarjo. Bahan utama makanan ini yaitu tentunya adalah kupang dan lontong. Kupang dengan nama lainnya yaitu Corbula faba adalah hewan bercangkang keras yang hampir sama dengan kerang, namun ukurannya lebih kecil. Nah, untuk mendapatkan kupang lontong yang khas, perlu tambahan bumbu yang diracik dengan bahan pelengkap. Kupang lontong memiliki cita rasa yang khas, manis, sedikit pedas, dan asam, serta memiliki aroma kaldu kupang yang pekat. Teman-teman, kupang lontong ini merupakan hidangan sepinggan khas Sidoarjo yang terdiri dari kupang, lontong, dan pelengkap lento. Lento ini semacam gorengan yang terbuat dari singkong serut, kacang tolo, kelapa parut yang dibumbui. Kupang ini memiliki kandungan gizi tinggi, khususnya kandungan protein. Kadar protein yang tinggi merupakan sumber gizi yang penting bagi masyarakat. Menurut Prayitno, kupang mengandung air sebanyak 75-70%, kadar abu 3,9%, protein 10,85%, lemak 2,68%, dan karbohidrat 1,2%. Nah, dengan kadar gizi yang tergolong tinggi, pemanfaatan kupang sebagai bahan bergizi tinggi perlu disosialisasikan dan dikenalkan kepada masyarakat. Nah, manfaat kupang ini sebagai sumber protein, karena protein ini memiliki fungsi vital bagi tubuh sebagai pembentuk enzim, pembentukan sel organ dan otot, pembentuk hormon, perbaikan sel yang rusak, pengatur metabolisme, pembentuk sistem kekebalan tubuh, dan beragam manfaat lain yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Di antaranya ini adalah pertama, sebagai sumber vitamin B12 yang dapat membantu pencernaan makanan, menjaga kesehatan sistem syaraf, dan pembentukan kesehatan tubuh. Nah, tadi selain mengandung vitamin dan kandungan gizi lainnya, kupang ini memiliki vitamin B12. Yang kedua, sebagai sumber asam lemak omega 3 dan omega 6. Nah, kupang ini juga memiliki kandungan gizi asam lemak omega 3 dan omega 6 yang akan berfungsi menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah sehingga baik untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, kedua asam lemak ini sehat. Juga dapat meningkatkan kecerdasan otak bila dikonsumsi sejak dini pada usia anak-anak. Nah, itulah tadi kupang lontong. Yang terakhir yaitu nasi krawu. Nasi krawu ini merupakan salah satu makanan tradisional yang dinobatkan sebagai makanan khas dari Gresik, yaitu asal nama krawu ini sendiri adalah istilah dari urap daging, berasal dari nama urap daging sapi dan babat dengan menggunakan campuran bubur kelapa. Nah, bumbu kelapa ini yaitu 2 jenis serundeng yang dimasak sebelumnya. Kemudian yang dihidangkan pada porsi nasi krawu sebagai lauknya, yaitu sebagian sumber lain mengatakan bahwa julukan nasi krawu ini tuh diambil dari proses pengambilan nasinya yang dikerawuk atau kerawukan, yaitu mengambil nasi atau lauk dengan jemari tangan langsung. Itulah kenapa dinamakan nasi krawu. Kemudian nasi krawu memiliki kandungan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Nah, gizi dari lauknya yaitu daging suwir mampu memberikan kalori sebanyak 200 kalori dengan kandungan protein 19 gram, lemak 14 gram, vitamin A 30, dan beberapa kandungan vitamin dan mineral lainnya.
Sementara serundeng dan kerawu memberikan kalori per 1 ons sebanyak 187 kalori dengan komponen lemak terbesarnya yaitu sebesar 82% dan sisanya komponen gizi lainnya. Nah, komponen bahan lainnya itu seperti rempah-rempah selain cukup lengkap untuk kandungan gizinya dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan komponen gizi terbesarnya pada nasi kerawu yaitu kandungan karbohidratnya yang disumbang dari nasi pulen. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber karbohidrat itu berasal dari salah satunya nasi ya. Nah, itu teman-teman ketiga makanan dari Jawa Timur. Sebelumnya memang banyak makanan khas Jawa Timur lainnya, itu hanya sebagian. Dan itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.